ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ونورنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء صدق الله وصدق الرسول. Hadirin masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang beruntung, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji sebagai ungkapan kesadaran rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran begitu besar dan banyaknya nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Tidak mampu kita mengukur dan menghitungnya. Yang teramat besar nikmat iman wal Islam. Ditambah dengan nikmat sehat walafiat panjang umur, dan ditambah lagi dengan nikmat yang sangat istimewa, masih diberikannya kita taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikannya kita kesempatan untuk bisa beribadah di tempat yang agung dan mulia ini, di hari yang agung dan mulia ini, dan di bulan yang istimewa. Hari ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, dan bulan ini adalah bulan yang Rajab. Bulan di mana Allah membukakan pintu rahasia tentang pengenalannya kepada Allah. Ada satu manusia pun yang berhasil bertemu dengan Allah kecuali hanya junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu jatuh di saat bulan di mana kita melaksanakan sholat Jumat yang pertama. Nah, mudah-mudahan dengan sholat Jumat yang kita laksanakan pada siang hari ini menjadi jalan kita mendapatkan percikan cahaya untuk dekat untuk mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salam beriring salawat kita sampaikan kepada Rasulullah yang berbaring dengan damai dan tenang. Mudah-mudahan salam dan salawat kita di tengah hari Yaumul Jumat di bulan Rajab ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia mengikuti apa yang disampaikan diajarkan beliau, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah termasuk ke dalam golongan umatnya yang seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya, dengan kesadaran dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan dan kedhaifan, khotib mengingatkan buat pribadi khotib sendiri, keluarga, saudara, dan tentu juga khusus yang mulia yang dirahmati oleh Allah, para jamaah pada sholat Jumat hari ini.
untuk senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selalu mengoreksi gerak-gerik hati kita. Biar kiranya gerak-gerik hati kita yang menjadi tempatnya takwa itu senantiasa selalu terjaga dan senantiasa selalu bisa kita tingkatkan. Sehingga kita betul-betul dengan hati yang tulus karena Allah untuk berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mau mengambil pelajaran yang saat-saat ini harusnya iman dan takwa kita sedang bergejolak, bergelora, bergetar, tersentuh. Apa yang pertama menyentuh hati kita? Ya khusus kita warga yang ada di dalam lingkaran Masjid Al-Awabin ini. Guru saya, saudara saya, kakak saya, Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Marhum Ustaz Urban ini bersama-sama saya. Tapi saat saya berdiri di sini, dia sudah tidak ada lagi bersama kita yang mulia. Perjuangan beliau yang besar, mudah-mudahan iman dan Islamnya, ibadahnya, perjuangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya sangat berterima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan pelajaran yang disampaikan kepada beliau bisa menjadi amal jariah beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pelajaran yang kedua yang Allah menyentuh kita, bukan hanya di dalam lingkaran kita yang berada di masjid ini, bahkan di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, yang masih nampak jelas bekas-bekas akan apa yang dinasihati Allah kepada kita dengan musibah yang dialami oleh saudara kita yang berada di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Itu adalah pelajaran yang sangat besar. Jangan kata kita yang berada di Pulau Jawa ini atau yang jauh di sana akan bisa terbebas begitu saja, belum tentu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya merupakan nasihat Allah, nasihat 1000 lebih saudara kita yang diuji oleh Allah dengan sebuah musibah, belum lagi dengan kehancuran yang lain, dan belum lagi situasi sekarang yang belum selesai, masih juga belum bisa menyentuh hati kita, masih pula kita bisa merasakan berleha-leha, bersenang-senang. Nauzubillah, semua nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim, kulli dzambin wa atubu ilaih. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini adalah pelajaran yang sangat besar yang harus kita ambil. Karena ibadah yang kita laksanakan belum tentu menjamin. Kita tahu Aceh adalah merupakan daerah percontohan di Nusantara, di Indonesia ini untuk ditegakkannya syariat Islam. Begitu juga Sumatera Utara dan Banten dan Selatan. Karena yang terkena musibah itu jalur-jalur umat Islam terbesar sampai di Sumatera Barat, dan di situ daerah-daerah yang fanatik terhadap Islam. Dan Aceh sudah merupakan daerah yang menegakkan syariat Islam. Tapi kenapa ujian yang besar masih saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini evaluasi, hasimu, introspeksi, koreksi. Begitu juga dengan kita yang ada di Pulau Jawa atau di pulau-pulau yang lain, harus berintrospeksi. Kenapa? Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah renungan bersama yang menghubungkan tentang kejadian ini
yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wa makana Allah mu'azzibahum wa anta fihim. Wa makana mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, dan Allah tidak akan sekali-kali menimpakan musibah, bencana, bahkan azab sekalipun wa anta fihim, dan engkau ya Rasulullah Muhammad berada di antara mereka. Wa kana Allah, dan tidaklah Allah mu'azzibahum, mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengambil pelajaran dari surah Al-Anfal ayat 33, berarti jelas sebuah musibah, sebuah bencana tidak akan pernah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau di dalamnya ada dua kualitas, ada dua jenis manusia. Manusia yang pertama, manusia yang begitu dekat dengan Allah, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Kalau di zaman sekarang ini sekelas para wali, orang yang betul-betul dekat dengan Allah, dicintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau sekurang-kurangnya ada orang-orang yang sekelas, bukan seorang wali, bukan seorang ulama, seorang dai, orang yang biasa-biasa saja, tapi dia banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua orang ini yang bisa menyelamatkan timbulnya yang namanya musibah, bencana, bahkan azab sekalipun. Orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, selalu mengoreksi dirinya, tidak melihat sebuah kekurangan kepada orang lain sebelum melihat kekurangan pada dirinya sendiri. Hasilnya bisaun qadatu hasanun, hisablah dirimu sebelum kau dihisab. Dan itulah orang-orang yang akan menyelamatkan dari timbulnya musibah, dan seperti itu yang akan mencegah datangnya musibah. Maka oleh karena itu, Khotib mengingatkan buat pribadi Khotib, dan Khotib menyadari sekali hilaf, mungkin jamaah juga seperti itu. Maka ayo mari kita terus pisah diri kita, koreksi diri kita terus menerus, lihat kekurangan kita. Jangan 1000 kekurangan lain bisa kita lihat, satu kekurangan diri sendiri saja kadang-kadang kita tidak bisa menyadarinya. Banyak kita beristighfar kepada Allah, bergetarkan hati kita dengan istighfar kepada Allah, karena tidak ada satu manusia pun, bahkan Nabi sekalipun, yang tidak memiliki kekurangan. Karena demikian Nabi mengingatkan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu punya kesalahan, punya kekurangan, punya keburukan, punya dosa. Tidak ada yang suci di antara kita, bahkan Khotib yang berdiri sekalipun. Wa khairul khata', dan sebaik-baik orang yang khata' ila tawabun, sebaik-baik orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa, orang yang sadar dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih teman kita duduk di sini menegakkan salat Jumat, tenang kepada sesepuh dengan nama Al-Awabin. Saya termasuk generasi tadi di dalam masjid ini, yang menyaksikan para generasi pertama berbagi di tempat. Dan sekarang sudah masuk pada generasi yang tenang. Proses Al-Awabin akan yang hadir di dalam majelis, di dalam masjid ini, yang ada di sekitar masjid ini selalu sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dulunya dan memang selalu menjadi orang-orang yang berdosa. Maka jadilah orang yang selalu tawabun, orang yang selalu tawab, orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya mengingatkan untuk pribadi saya dan seluruh jamaah sekalian, ayo senantiasa selalu muhasabahkan diri, terus muhasabahkan diri. Mudah-mudahan Allah menghindarkan dari segala musibah dan bencana yang kita doakan saudara-saudara kita yang sana, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran
semuanya. Negeri kita diberkati, negeri yang beribadatun, thayyibatun, wa rabbul ghafur. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa sa'iru ila maghfirah wa jannah lil muttaqin. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i wal amwat innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanina fi Aceh, fi Sumatera Utara, fi Sumatera Barat, fi kulli makan, fi kulli bilad wa aqdi sabran 'alaihim. Allahumma ij'al baladina aminan wa salaman wa thayyiban. Allahumma tahlana wa barakir wa ni'mah wa wassalamah wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh. Allahumma na'udzubika minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar. Allahumma na'udzubika minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar. Allahumma na'udzubika minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhkurun. Wa la dzikrullahi akbar.